Organisasian di mata kuliah manajemen pelayanan kebidanan ya. Baik teman-teman, mungkin di kebidanan teman-teman semuanya fresh graduate berarti ya, belum ada yang udah pernah sambil magang gitu atau sambil praktek bantu di klinik ini praktek kebidanan. Ada yang sudah? Belum. Rata-rata Belum ini Bu. Oke, rata-rata di ini ya, di masih di perkuliahan ya. Baik, kita tentang kepemimpinan dan pengorganisasian. Nah, ini ya di kebidanan ini mungkin teman-teman juga nanti kan udah mulai terjun juga ya ke praktek kebidanan mandiri mungkin ya, atau ke klinik atau ke rumah sakit, pastinya perlu ada pengorganisasian. Maksudnya organisasi apa? Di sini kita di instansi pelayanan kesehatan, baik itu di pelayanan kebidanan, pelayanan perawatan, ataupun di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, pastinya kita ada ini kan ya, ada struktur organisasi ya, ada apa eh, harus digerakkan oleh para tim untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Oke, teman-teman pastinya sudah ini ya sudah mengenal bagaimana struktur organisasi di puskesmas, di klinik, pastinya di rumah sakit, mungkin ya sudah kenal ya. Nah, kenapa perlu perorganisasian di sini untuk menjalankan eh, pelayanan, untuk menjalankan pelayanan kesehatan itu diperlukan suatu input, proses, dan output. Mungkin teman-teman di semester-semester awal, mungkin atau di materi awal ada mengenai input, proses, output. Masih ingat input dalam pelayanan kesehatan? Kira-kira apa saja inputnya? Perlu ada apa saja? Yang tidak boleh tertinggal, yang harus ada, harus terpenuhi input dalam menjalankan suatu kegiatan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kebidanan ya di sini karena kita bicara tentang kebidanan. Kira-kira input ataupun apa penunjang ya yang support untuk mendukung proses kegiatan pelayanan kesehatan apa saja? Masih ingat mungkin di materi sebelumnya sama dosen lainnya mengenai input, proses, output. Kira-kira apa saja yang diperlukan di pelayanan kebidanan? Kira-kira apa saja? Ada yang ingat teori inputnya apa saja? Boleh disingkat? Ada yang tahu? Input disingkat apa aja? Boleh? Pernah barangkali pernah diajarkan karena manajemen dasar banget gitu mengenai ini ya unsur dalam penggerakan dalam pelayanan kesehatan. Kira-kira apa saja inputnya yang harus ada? Eh, apa saja didukung oleh apa saja lah untuk menggerakkan suatu proses kegiatan pelayanan kesehatan. Ada yang oke, sekarang mungkin untuk input itu bisa dimulai dari perlengkapan dan sumber daya itu sendiri, Bu. oke, ya baik. Perlengkapan sumber daya, terus apa lagi? Silakan. Jadi perlu dipenuhi dulu inputnya sebelum ke apa proses menjalankan suatu pelayanan ya. Nah, terus apa lagi? Tadi sumber daya, perlengkapan, kira-kira apa aja? Teman-teman misalkan saya membuat klinik kebidanan sendiri misalkan. Akan berjalan proses kegiatannya sebelum inputnya terpenuhi. Apa saja input? Tadi sudah 2, perlengkapan, sumber daya apa maksudnya ini? Oke, ada yang tahu? Di pelajaran manajemen ya? Izin Ibu. Ya. Mungkin seperti sumber daya manusia, dana, Ya. obat, fasilitas, dan peralatan itu. Oke, mesti ingat berarti ya. Tadi apa sumber daya manusia, dana, terus obat ya, terus perlengkapan, apa lagi? Masih ada yang kurang?
Baik. Tadi hampir semua sudah disebutkan ya. Supaya gampangnya, coba kita singkat aja ya menjadi 5M atau 6M. Apa saja? Ada yang masih ingat atau apa? 5M? Men itu apa? Izin ibu petugas kesehatan. Betul, petugas kesehatan. Jadi sebelum kita melaksanakan proses kegiatan, berarti kita harus penuhi dulu tenaganya ya, yaitu yaitu SDM. Kayak lebih enak kalau misalkan teman-teman mau mengerjakan apa-apa ketika pelayanan kita lihat dulu mennya ada enggak gitu ya. Ketika teman-teman membuat suatu klinik misalkan ya, atau misalkan mau merencanakan misalkan organisasi aja ya, dalam teman-teman misalkan organisasi di kampus misalkan, berarti yang pertama kan kita harus penuhi dulu SDM-nya ya, mennya mungkin perekrutan misalkan informasi lowongan kerja misalkan ya, atau misalkan meng-hire misalkan para lulusan fresh graduate untuk ikut serta dalam praktek kebidanan ya yang teman-teman. Nah, itu pasti harus terpenuhi dulu yang pertama. Jadi sebelum obat, sebelum yang lainnya, itu penuhi dulu SDM-nya, yaitu tadi ya, tenaga kesehatan maupun non kesehatan ya. Karena kan kalau misalkan bidan, teman-teman kan fokus dalam pelayanan kebidanan ya. Nanti misalkan memang perusahaan atau organisasinya udah lebih luas, pendaftarannya dilakukan oleh bagian pendaftaran, misalkan ya cukup misalkan SMA ataupun D3 ataupun S1 di administrasi misalkan ya, seperti itu. Jadi terpenuhi dulu tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan. Nah, dalam pemenuhan tenaga ini tidak hanya jumlah saja. Jadi dalam SDM itu kita pastinya 1M aja ya, men ini selain jumlah perekrutan juga harus harus terpenuhi syarat-syarat untuk syarat untuk praktek ya, surat izin. Mungkin teman-teman kalau udah S1, apakah sudah langsung dapat surat izin praktek atau tidak? Atau harus profesi dulu ya? Berarti ya harus profesi dulu. Nah, berarti persyaratan dari SDM-nya juga harus terpenuhi. Jangan sampai nanti kita mendirikan klinik misalkan ya, tapi ternyata SDM-nya tidak ada jumlahnya cukup ya, tetapi ternyata kurang dari segi tadi ya persyaratan secara surat izin prakteknya misalkan ya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi tadi ya. Mungkin teman-teman nanti akan dikejar oleh SKP misalkan ya, oleh persyaratan kompetensi harus memenuhi pelatihan atau seminar berapa SKP misalkan ya, seperti itu. Nah, itu berarti lebih ke kompetensi pengalaman kerja misalkan ya, atau misalkan tadi ya, kalau misalkan semua lowongan pengalaman kerja semua, atau ini ya kita yang fresh graduate nggak dapat tempat ya, jadi ya nggak apa-apa mungkin ya untuk fresh graduate gitu ya, rata-rata pengalaman 1 tahun minimal atau minimal 2 tahun seperti itu ya. Tapi kan untuk kecil-kecilan bisa aja untuk merekrut tadi ya fresh graduate misalkan ya, seperti apa. Nah, jadi banyak dari segi manajemen SDM aja yang harus dipenuhi ya persyaratan dan sebagainya ya, profesi dan persyaratan secara kompetensi pendidikan, keterampilan, keahlian dan sebagainya ya. Nah, itu harus dipersiapkan dulu, jangan sampai hanya satu dan juga itu yang lainnya jadi ilegal ya, jangan sampai seperti itu. Nah, dari segi mens, kemudian M yang kedua adalah money ya, atau uang ya, dana ya, pendanaan. Nah, perlu adanya ya, untuk di awal ya pastinya perlu adanya dana ya, perlu adanya modal, atau misalkan tadi keuangan, perencanaan, penganggaran ya, dari kira-kira dari sumber pendanaan yang mana saja. Terus misalkan apakah mau kerjasama dengan BPDJS untuk pembiayaan pasiennya misalkan ya, ataukah misalkan mau memang kalangan tadi ya yang umum aja,
Nah, ada yang di Kota Baru ya. Siapa tadi itu yang di Kota Baru? Nah, itu ada rumah sakit ibu dan anak kan ya. Nah, itu tidak menerima BPJS ya. Nah, itu menengah ke atas kan ya. Nah, itu berarti rumah sakit tersebut sudah ini ya, sudah merencanakan bahwa nanti sumber pembiayaan kesehatannya, pendanaannya dari mana dan berapa tarif yang diperlukan, kemudian juga biaya apa saja yang yang harus dipersiapkan, yang nantinya berapa tarif yang apa yang akan diberlakukan gitu ya. Karena memang tadi pasien umum semua kan berarti ya, bukan kerjasama dengan BPJS. Nah, itu dari segi money berarti pendanaan di diperhitungkan sampai sematang mungkin ya, karena tadi ya apakah pasien umum, pasien BPJS, ataukah misalkan perlu menerima yang subsidi juga, misalkan yang pasien yang tidak mampu misalkan ya. Nah, itu dari mana sumber pembiayaannya, berapa tarifnya, kemudian juga atau misalkan kerjasama dengan BPJS, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi ya. Nah, itu ya dari segi money, berarti dalam organisasi dan pelayanan kesehatan itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, money setelah ada SDM, ada tadi ya ada sumber pendanaan untuk perekrutan dan juga untuk penggajiannya dan juga untuk pembiayaan nanti obat-obatan dan juga pembelian peralatan, perlengkapan dan sebagainya. Berarti kita yang ketiga adalah harus ada yang ketiga M, yang ketiga itu metode ya. Metode atau SOP ya. Teman-teman misalkan nanti ketika kerja bertemu dengan berbagai jurusan berbagai alumni kebidanan dari berbagai kampus ya, ada yang dari Unjani, ada yang dari mana misalkan ya, Jawali dan sebagainya ya. Nah, itu perlu perlu penyesuaian ya, perlu maksudnya satu komando dan juga satu pedoman, sehingga klinik ataupun tadi ya di proses pelayanan ini harus menentukan atau membuat SOP untuk masing-masing tindakan. Jadi jangan sampai saya mah ada waktu di Unjani begini tekniknya misalkan ya, atau diajarinnya juga begini begitu misalkan ya, saya mah enggak gitu gini. Nah, jangan sampai nanti akhirnya di pelayanan sampai ini gitu ya, berbeda-beda gitu ya terhadap pasien misalkan. Nah, itu makanya perlu membuat dulu SOP sebelum melakukan pelayanan ya. Jadi SOP semua tindakan harus distandarkan dulu. Jadi siapapun yang nanti tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanan tersebut sama mengerjakannya ya, tanpa melihat ini saya mah dari sini, dari kampus ini, dari kampus itu, enggak. Tapi satu SOP yang sama yang harus dijalankan di klinik atau rumah sakit tersebut gitu ya. Nah, itu jadi perlu ada SOP. Nah, ini sebetulnya dasar banget dalam manajemen pelayanan ya, teman-teman ya. Kemudian money, metode, material ya. Yang keempat adalah material. Material itu tadi ya yang yang disebutkan oleh siapa tadi teh mengenai Sekar ya. Mengenai tadi material ya, peralatan, perlengkapan itu masuk ke material ya, bahan-bahan habis pakai medis, bahan itu kan berarti sekali pakai, itu bahan habis pakai medis ya. Kayak misalkan di kebidanan ada apa aja mungkin teman-teman yang lebih tahu ya nanti ada misalkan betadine atau apa gitu ya, misalnya obat-obatan, kemudian alkohol dan sebagainya macam ya, atau kain kasa, atau misalkan perban, atau misalkan pokoknya yang habis dipakai deh, maksudnya tidak bisa disimpan misalkan lama gitu ya, ketika sudah dipakai tidak mungkin dipakai lagi gitu ya, terus sekali buang kayak kapas, dan kemudian juga misalkan kain-kain yang sekali pakai misalkan yang seperti itu bahan. Kemudian kalau peralatan otomatis adalah alat ya, berarti yang di atas, yang alatnya yang memang dipakai berulang-ulang. Mungkin dari mulai aksesoris ya, dari mulai perlengkapan misalkan dari mulai di aksesoris teman-teman teh perlengkapan ya, misalkan banyak yang buat kuret ya, alat kuret misalkan ya,
Terus apalagi misalkan pinset dan kemudian juga stetoskop, kemudian juga kalau yang besarnya alat medis itu misalkan eh, USG misalkan ya. Nah, itu alat-alat tersebut itu masuk ke dalam material, baik itu peralatan medis maupun non medis, kan tempat tidurnya mungkin ya lampu penghangat, kemudian misalkan apa Doppler dan sebagainya ya, itu mungkin masuk ke dalam peralatan peralatan medis. Dan juga non medisnya mah kayak misalkan kursi tunggu misalkan ya, kemudian juga apa eh, kain-kain spray misalkan ya, terus duk bolong, duk ampar dan sebagainya ya, itu kain-kain akan seperti itu. Kemudian juga alat medis makan ya, mungkin teman-teman lah yang lebih tahu ya, peralatan pelengkapan. Nah, itu perlu dilengkapi dan juga biasanya kan harus sesuai dengan standar akreditasi juga ya. Harus sesuai standar apa saja yang wajib ada, dan juga itu semua harus dilengkapi. Kemudian apalagi peralatan money, method, material, market ya. Itu market teman-teman perlu ya. Nah, itu jadi dalam manajemen pelayanan kebidanan itu market juga salah satu dari promosi ya, promosi teman-teman ya, itu perlu banget dalam memberitahu masyarakat bahwa ada pelayanan kebidanan misalkan ya. Kemudian juga apalagi sekarang kan zaman media sosial, pastinya teman-teman kebidanan perlu bisa mengoperasionalkan medsos juga ya, seperti itu ya, untuk iklan. Sekarang mah bisa setiap kegiatan pastinya di ini ya, di upload misalkan ya, atau misalkan teman-teman dengan pelayanan tambahan fotografi ya, yang bayi baru lahir di ini ya, di foto. Nah, itu juga kan salah satu sarana juga sebetulnya ya. Jadi nanti setiap yang lahir kan bagus tuh di upload ya, bayi dalam pose berbagai ini ya, berbagai gaya dan yang lucu-lucu gitu ya. Tema-temanya apa, misalkan yang mau tema apa, nanti teman-teman bisa me- apa menawarkan mau tema apa, misalkan bayinya kan seperti itu. Nah, itu tuh masuk ke dalam tadi ya, promosi ya berarti ya. Kemudian money, method, material, market, terakhir mesin ya. Mesin karena 6M ya. Mesin itu berarti tadi ya, mesin USG misalkan ya. Kemudian yang teman-teman pokoknya banyak perlengkapan untuk tadi ya, baik di operasi maupun di secara rawat jalannya ya, mengenai pelayanan kebidanan. Itu mungkin ya untuk dasar dari pengorganisasian. Jadi sebelum pengorganisasian, teman-teman inputnya itu harus ini ya, harus dilengkapi dulu. Walaupun misalkan tahu, tapi dari segi ininya supaya terstruktur, tidak ada yang tertinggal. Jadi 6M jangan lupa itu harus terpenuhi. Kemudian proses yang baru nanti ke ini pengorganisasian sebetulnya di tengah ya. Karena proses itu kan POACE, masih ingat atau di manajemen barangkali sudah diajarkan apa saja di proses? Ada yang tahu? POACE itu singkatan. Ini dasar teman-teman dalam menjalankan? Ada yang tahu? Enggak? Singkatan dari Bu. Ya. Oke, apa aja? Baik. Kira Izin nanti. Ibu. Ya. Ya, singkatan dari POC itu P-nya planning, O-nya organization, kemudian A-nya actuating, dan C-nya controlling gitu. Ada E-nya terakhir apa? Evaluasi Ibu. Oke, evaluasi. Oke, nah itu masuk ke dalam proses ya. Makasih Kirantika ya. Nah, itu dari mulai perencanaan, pastinya mungkin mata kuliah materi ini udah ada ya, perencanaan, organizing. Nah, kita di organizing, di pengorganisasian ya, actuating, penggerakan, dan kemudian controlling, pengawasan. Ya, perlu ada pengawasan ya, baik dari internal maupun eksternal. Misalnya teman-teman di pemiliknya dan juga di manajernya, nah itu perlu pengawasan dari teman-teman ya. Kemudian juga pengawasan eksternal itu pastinya dari dinas ya, dari pemerintahan ya. Kemudian pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan.
Kemudian juga evaluasi. Nah, itu perlu ada evaluasi. Biasanya kita harus supaya setiap permasalahan tuh cepat terselesaikan, teman-teman harus ada evaluasi atau briefing misalkan ya setiap hari, misalkan apa saja kendala-kendalanya dalam pelayanan kegiatan di pelayanan kebidanan misalkan ya, atau misalkan ada apa hambatan dan juga ada kejadian apa ya. Jadi dalam sehari itu cepat dibereskan dan juga cepat diperbaiki, jangan sampai berlarut-larut. Itu gunanya dalam evaluasi ya. Oke, itu mungkin dalam nah baru lanjut kita ke pengorganisasian di sini ya. Nah, ini jadi mereview teman-teman. Nah, ini pengorganisasian yang dimana perlu dibutuhkan kepemimpinan ya, leadership. Jadi kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya suatu tujuan, kemudian juga kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah pada pencapaian tujuan, dan juga leadership is the activity of influencing, berarti kan mempengaruhi orang ya untuk tadi ya mencapai tujuan yang berkualitas. Nah, itu ya. Nah, jadi peran teman-teman semua dalam S1 kebidanan inilah yang nantinya akan menggerakkan suatu pelayanan kebidanan ya. Di sini teman-teman calon pemimpin-pemimpin di pelayanan kesehatan perlu tadi ya mengasah jiwa kepemimpinannya juga ya. Kemudian juga di sini ibarat sekelilingmata uang logam tidak bisa dipisahkan, dalam artian bisa dikaji terpisah namun harus dilihat sebagai satu kesatuan di sini. Jadi memang seorang pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan juga termiliki dari seorang pemimpin tidak bisa diperoleh dengan cepat dan segera, namun sebuah proses yang terbentuk dari waktu ke waktu hingga akhirnya. Jadi bukan berarti saya mah misalkan nggak ada turunan pemimpin, bukan ya, tetapi setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri ya. Ketika teman-teman kuliah, ketika teman-teman belajar praktek, nah itu kan teman-teman sendiri yang memimpin kan ya, diri sendiri bahwa saya harus kuliah, saya harus saya harus belajar misalnya, saya harus sungguh-sungguh, saya harus mengerjakan apa. Nah, itu adalah kita sebagai pemimpin dalam pada diri sendiri ya. Nah, itu ya. Kita terbiasa dengan dengan semangat gitu ya menjalankan sesuatu ya yang memang nantinya untuk masa depan teman-teman. Nah, itu ya. Nah, itu juga berarti teman-teman setiap harinya mengasah diri sendiri untuk menjadi berjiwa pimpinan ya. Jadi ibaratnya nanti teman-teman ditempatkan di mana saja, teman-teman pasti siap karena sudah biasa setiap harinya teman-teman menjadi pemimpin bagi diri sendiri ya. Nah, ini juga contoh Thomas Alva Edison Gigi ingin menemukan lampu pijar ya, melakukan berbagai percobaan tak mengenal lelah sampai berhasil menemukan lampu pijar dan pendiri perusahaan. Nah, walaupun sebelumnya dianggap bodoh karena disleksia. Nah, ini ya seperti ini. Jadi seperti orang lain boleh menilai kita seperti apa, tetapi diri kita sendirilah yang memacu semangat ya, sehingga akan menemukan versi terbaik kita ya. Ya mungkin Thomas Alva dikenal tidak bisa apa-apa, tapi dia gigih gitu ya melakukan suatu percobaan yang tak mengenal lelah. Nah, teman-teman juga di sini nanti akan suatu saat juga akan menemukan versi terbaik teman-teman semuanya. Biarlah misalkan, aduh nilai saya kok sekian ya, mata kuliah saya di kuliah ini kok nilainya jelek atau gimana gitu ya. Tapi kan ada hal lain yang teman-teman pasti akan diusahakan ya dalam mencapai suatu tujuan untuk masa depan teman-teman semuanya ya. Kemudian kepemimpinan pada keyakinan dan keberanian. Nah, ini pemimpin tubuh besar salah satunya disebabkan oleh keyakinan dan keberanian ya. Nah, ini ketika teman-teman yakin dan berani, insya Allah pasti akan akan tercapai ya. Tetapi kalau misalkan dalam pikiran kita, mindset kita sudah di mindset misalkan aduh kayaknya nggak bisa pasti nggak bisa gitu ya, karena memang tidak yakin. Kalau misalkan aduh saya nggak berani benar mau membantu ngelahirinnya gimana, saya nggak berani, takut gimana nyawa pasien misalkan ya, nyawa bayi atau gimana. Kalau misalkan memang sudah pikiran kita sudah dikendalikan dengan pikiran-pikiran negatif, maka itu akan tadi ya akan akhirnya tidak
tidak bergerak maju ya, seperti itu. Jadi memang kita harus memblok pikiran kita dengan pikiran yang positif saja ya, jangan sampai ada pikiran negatif yang mempengaruhi sehingga kita tidak bisa bergerak gitu ya, tidak bisa maju gitu ya. Seperti itu. Jadi dengan keyakinan insya Allah semuanya akan mengikuti ya. Jadi pikiran kita akan mengendalikan pergerakan kita gitu ya. Semakin kita berani dan mempunyai keyakinan, saya menjadi misalkan bidan yang handal dan sebenarnya itu pasti akan ini. Makanya setiap hari kita harus berafirmasi positif ya ke dalam diri kita, saya bisa gitu ya. Jadi memang perlu ada sosok yang itu juga bisa, kenapa saya enggak, misalnya seperti itu ya. Terkadang kita juga termotivasi oleh orang lain gitu ya. Terus kemudian juga kita harus dengan keyakinan itu membuat terus semangat dan juga menghilangkan pikiran-pikiran yang ketakutan, kekhawatiran itu ya. Jadi memang keyakinan harus lebih besar ya dari dalam diri kita sehingga pikiran kita itu nanti suatu saat jadi akan terrealita gitu ya. Misalkan saya perasaan dulu saya waktu kuliah saya tuh berpikir kayak enaknya kerja di rumah sakit terus bisa mengurus membantu orang lain gitu ya, seperti itu. Nah, akhirnya itu pikiran tersebut menjadi menjadi bergerak terus dan juga akhirnya terbawa terus. Akhirnya waktu itu ya, waktu S1 akhirnya kuliah manajemen rumah sakit ya, peminatan manajemen rumah sakit. Kemudian juga karena waktu kecil, waktu SMA ya kalau nggak salah, ngelihat teman-teman yang bekerja di rumah sakit tuh kayaknya gimana gitu ya. Terus kemudian akhirnya pilih itu. Akhirnya setelah lulus juga milihnya rumah sakit lagi gitu ya. Akhirnya lulus kuliah bekerja di rumah sakit gitu. Nah itu kemudian 11 tahun bekerja di rumah sakit. Setelah itu enak juga ya, teman-teman yang lain pada ngajar gitu ya, biar kita bisa belajar terus gitu ya di rumah sakit. Kok ini kayaknya saya udah mentok, dalam arti saya kok belum menambah ilmu lagi gitu ya. Akhirnya sambil bekerja di rumah sakit sambil kuliah S2 di manajemen rumah sakit gitu ya. Setelah itu ternyata sambil mengamalkan ilmu enak juga ya. Ternyata akhirnya ke ngajar juga gitu ya, seperti itu. Nah, itulah hal-hal itu. Jadi memang akhirnya kita memang harus menstigma diri kita ya, harus melok diri kita selalu dalam tadi ya yang kira-kira positif dan juga kira-kira kedepannya saya seperti apa. Nah itu juga harus terbentuk ya pikiran, minimal pikiran itu nanti akan melahirkan suatu tindakan dari dalam diri kita. Itu ya, mungkin teman-teman silakan dibaca ininya ya. Nah ini juga lanjut, keyakinan, keberanian, kepemimpinan dan manajer juga itu berbeda ya. Di sini secara teori ini ada manajer, ada pemimpin. Kalau manajer itu melaksanakan, kalau pemimpin itu berinovasi. Kemudian manajer memelihara, kalau pemimpin mengimbangkan. Jadi kita untuk pemimpin itu bisa sambil melaksanakan dan juga berinovasi. Ketika misalkan kita punya pengalaman nanti ya teman-teman, misalkan setelah lulus saya di mana aja, yang penting punya pengalaman dulu. Nah, ketika sudah mempunyai pengalaman, jadi teman-teman bisa menjadi manajer juga, bisa menjadi pemimpin juga karena punya inovasi-inovasi misalkan ya dalam pelayanan. Dan juga memelihara, mengimbangkan. Pemimpin kalau misalkan tadi itu lebih ke visioner sebetulnya ya, menginspirasi. Kalau manajer lebih ke mengontrol. Jadi manajer itu lebih ke teknis ya, dalam tadi ya memanage proses kegiatan pelayanan. Kalau pemimpin memang lebih ke berpikirnya jangka panjang, berinovasi apa saja lagi, misalkan perluasan apa saja. Nah ini secara teori menurut Richard ya, jadi antara manajer dan pemimpin ya. Kita sampai jam berapa? Masih ada waktu kan ya?
ciri-ciri pemimpin di sini energi, punya kekuatan mental dan fisik. Mungkin setiap orang punya energi ya, maksudnya ternyata masing-masing orang itu memancarkan energi ya. Nah ini ya yang perlu dikuatkan itu mental dan fisik. Segimana teman-teman ujian, segimana apa tekanan dari misalkan dari luar gitu ya. Nah, ini karena misalkan kuliah ini teman-teman yang menciptakan sendiri tekanan untuk tadi ya, untuk tantangan untuk mempelajari apa ilmu kebidanan ini, jadi harus tetap kuat mental dan fisiknya ya, karena memang di sini teman-teman sudah apa tadi ya, ada keyakinan dan keberanian sehingga akan terpancar energi untuk apa kekuatan mental dan fisiknya ya. Dan juga yang diperlukan adalah perlu adanya stabilitas emosi ya. Di sini seorang pemimpin tidak boleh berprasangka jelek terhadap bawahannya. Nah ini ya, tidak boleh cepat marah dan juga percaya diri sendiri yang harus cukup besar. Nah ini ya, jadi memang di sini stabilitas emosi ini jangan sampai nanti subjektif ke teman-teman pelaksana lainnya ya, jangan sampai ada subjektif atau berprasangka jelek tadi. Nah ini karena di sini diperlukan emosi yang cukup stabil ya, karena ya menghadapi mengelola berbagai apa SDM yang berbeda-beda karakter. Nah ini diperlukan kestabilan emosi ya di sini. Kemudian human relationship, nah ini mempunyai pengetahuan tentang hubungan manusia. Dalam arti teman-teman misalkan nanti ikut organisasi di IB misalkan ya, nah ini kan berarti ada relationship, ada relasi dengan yang lainnya ya, membangun relasi dengan yang lainnya. Kemudian juga ada personal motivation, keinginan untuk menjadi pemimpin harus besar dan dapat memotivasi diri sendiri. Nah itu ya, harus motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, ini kemudian communication skill, mempunyai kecakapan untuk mengajarkan, menjelaskan, dan mengembangkan bawahannya. Jadi ketika teman-teman misalkan nanti setelah lulus, jangan pilih-pilih misalkan di situ belajar sedikit, saya nggak mau misalkan, padahal teman-teman misalkan ditawarin secara tanpa tes misalkan ya seperti itu. Nah itu sebetulnya peluang teman-teman untuk mengasah keahlian, keterampilan dan juga pengalaman teman-teman, sehingga nanti ketika teman-teman pada saatnya nanti menjadi manajer atau menjadi pemimpin, itu teman-teman udah tahu teknisnya, sehingga nanti bisa membimbing, bisa mengarahkan, bisa menjelaskan, dan juga bisa memotivasi pegawainya ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan yang seharusnya gitu ya, seperti itu. Dulu juga Ibu waktu lulus S1 ya pokoknya mah apa yang ada di depan dikerjakan, misalkan ya ada peluang-peluang, misalkan proyek-proyek pelatihan, kemudian ada lowongan-lowongan punya apapun dikerjakan. Tapi setelah itu kan ternyata terasanya berapa puluh tahun yang akan datang, sehingga ternyata ketika kita mengerjakan suatu teknis apapun yang di depan kita gitu ya, sehingga itu tuh menjadi bakal buat kita nanti ke depannya gitu ya. Jadi jangan sampai ketika lulus ada di depan mata tidak diambil, atau misalkan nggak mau capek tapi nggak ada uangnya misalkan ya, seperti itu. Padahal itu adalah ilmu gratis buat teman-teman ya. Maksudnya dalam arti kalau misalkan dapat dapat salary ya alhamdulillah gitu ya. Kalaupun enggak, teman-teman bisa belajar tanpa seperti di tanpa ini ya, tanpa tanpa bayaran misalkan ya. Teman-teman misalkan mau saya mau Bu, maulah saya dulu Ibu gitu, ketika pas lulus saya mau Pak sama dosen membantu apa gitu ya, mengerjakan misalkan tugasnya seperti apa. Ternyata sekarang ketika sudah menjadi dosen beneran, oh iya dulu saya sering bantu dosen mengerjakan apa gitu ya, ada proyek-proyek, bikin-bikin pelatihan, bikin-bikin modul dan sebagainya. Oh ternyata terasa setelah berapa puluh tahun kemudian, ternyata saya yang sekarang berada di posisinya. Nah, mungkin teman-teman juga gitu. Mungkin sekarang nggak apa-apa, misalkan Bu saya ikut dong, misalkan praktik di Ibu, nggak apa-apa, nanti saya kalau makan juga bawa makan sendiri atau seperti apa gitu ya. Nah itu sebetulnya kan teman-teman belajar langsung seperti apa sih supaya skill saya tuh terus bisa
ini ya bisa terus terasah karena tadi ya diperlukan apa sih, intinya apa sih dari apa melayani dari proses pelayanan sampai ke melahirkan sampai ke kesehatan ibu dan anaknya seperti apa, kuncinya apa di situ. Nanti teman-teman ketika mempunyai klinik sendiri, ketika mempunyai praktek sendiri, itu sudah mempelajari ya, sudah tahu misalkan oh tekniknya seperti apa gitu ya, seperti apa, kuncinya di mana, nanti akan teman-teman temukan gitu di berapa tahun yang kemudian gitu ya. Itu ya, jadi kemudian social skill, mempunyai keahlian di bidang sosial supaya terjamin kepercayaan, kesetiaan bawahannya, suka menolong, senang jika bawahannya maju, peramah, serta luas dan pergaulan. Nah, ini kenapa di sini juga apa social skill di sini suka menolong dan juga apa ya, di sini senang jika bawahannya maju karena tidak semua pimpinan senang ketika bawahannya maju ya. Mungkin teman-teman belum merasakan di dunia kerja ya, tapi memang ada ketika apa sih kita tuh takut kelangkahin, ada gitu ya seperti itu. Nah itu untuk teman-teman di atas memang justru kepuasan batin kita ketika kita bisa mensukseskan orang lain gitu ya, dengan bisa membahagiakan orang lain, bisa ini, itu adalah kepuasan batin daripada kita jadi kayak capek gitu ya, orang lain nggak boleh maju, dihambat dan sebagainya macamnya, saya aja yang maju seperti apa ya. Nah itu akhirnya kayak capek, aduh ngeliatin lagi ngeliatin lagi orang lain latihan apa sih misalkan ya seperti apa, jadi malah capek. Justru ketika teman-teman apa ya berbuat baik itu adalah berbuat baik untuk diri sendiri sebetulnya, walaupun nanti misalkan apa, misalkan tidak ada balasan dari kebaikan teman-teman dari orang tersebut misalkan, tapi Allah kan tahu ya apa yang kita apa jalankan, kebaikan apa yang dia jalankan nanti suatu saat akan, karena pernah ya ibu juga ketika ayo maju semua maju, dulu ibu kan apa di uh, nah ya, jadi dulu di kepala seksi ya di rumah sakit ya, supervisor waktu itu, ayo semua maju, stafnya maju semua, nanti kalian akan menjadi pemimpin ya, mengkaderisasi ya ibu tuh ceritanya kan. Tapi ketika sudah apa sudah pada maju gitu ya, sudah menggantikan dan juga posisinya sama seperti ibu, kok jadi beda gitu ya, maksudnya kok jadi tidak menganggap. Nah itu tuh memang apa ya, tantangan buat kita juga, kita ikhlas nggak ketika misalkan tadi ya, ketika sudah memotivasi apa membuka peluang-peluang teman-teman kita di bawah kita untuk sukses ya. Nah, ketika ternyata teman-teman kita sudah sukses dan kita tidak dianggap, ataupun misalkan apa kita jadi gimana gitu ya. Nah, itu ya udah biarin aja gitu ya. Itu kan haknya dia ya, mau ibaratnya setelah dia di atas mau ingat sama kita atau enggak gitu ya, seperti itu. Tapi ketika kita ikhlas seperti itu, akhirnya kita bisa apa bergerak lagi lebih ini lagi ya, lebih luas lagi. Nah itu ternyata Allah itu tidak tidur ya. Jadi ketika teman-teman berbuat baik dan tidak ada apa ya balasan dari manusia, ada Allah maha melihat gitu ya, seperti itu. Nah itulah diperlukan benar-benar apa ya, perlu skill-skill seperti itu yang membuat kita memang bisa terus ini ya apa mencapai tujuan-tujuan dalam pelayanan tersebut gitu ya. Kemudian intuitive leader di sini mengedepankan kepentingan pribadi, membuat semua keputusan secara sendiri aja. Jadi ada beberapa tipe ya dalam kepemimpinan ini ya, membuat semua keputusan secara sendirian. Ini adalah intuitive leader, mementingkan sendiri, membuat semua keputusan sendiri, lebih menyukai pekerjaan solusi-solusi, lebih suka memberitahu daripada mendengarkan, menjalankan organisasi sesuai dengan selera, monopoli ganjaran, mengontrol dengan melakukan inspeksi. Ini adalah tipe intuitive leader. Dan kemudian kepemimpinan manajemen mengedepankan kepentingan kelompok. Kalau ini lebih ke tadi ya, manage pembuatan keputusan dalam sebuah tim, fokus pada tugas manajerial bukan teknik, kemudian komunikatif, menjalankan organisasi, kemudian setiap prestasi diberi ganjaran, mengontrol dengan cara memberikan eksepsi. Nah ini pertanyaan diskusinya,
masih banyak ya. Kita sampai jam berapa? Mungkin teman-teman ada yang jauh yang mau ke ke kampus. Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 9.30, Ibu. Oh, masih. Iya ya. Kampus masih ini kan ya. Masih jam lagi ya. Baik, ini pertanyaan diskusi. Jelaskan bagaimana seorang pemimpin dapat menerapkan konsep kepemimpinan yang sistematis. Apa yang harus dilakukan dan berikan contoh. Nanti mungkin teman-teman bisa dikerjakan ya. Dan juga jika seorang pemimpin yang memimpin suatu rumah sakit namun cenderung setiap kegiatan dibuat adalah tidak memikirkan dampak yang akan terjadi masa akan datang, apa yang akan terjadi, berikan penjelasan dan contoh. Nanti teman-teman setelah ini mungkin ini ya mengerjakannya. Pada kasus yang ada di Indonesia di mana masyarakat memiliki tingkat pendidikan rendah, maka sebaiknya seperti apa karakteristik pemimpin yang harus dimiliki oleh negara ini. Dan nanti ini dikirim ke teman-teman ya untuk silakan nanti didiskusikan bersama, dikerjakan. Nah, ini organisasi dan manajemen kepemimpinan. Setiap organisasi apapun jenisnya pasti memerlukan seorang pemimpin tertinggi atau manajer tertinggi yang harus menjalankan kegiatan kepemimpinan, leadership atau manajemen ya bagi keseluruhan organisasi sebagai satu kesatuan. Dan di sini kebutuhan pemimpin itu mutlak ya, pasti ada di organisasi karena memang harus yang tadi yang bisa menggerakkan di sini menentukan dan juga bisa menentukan arah kemana akan dituju dan juga mempunyai visi dan misi. Visi ke depan ya, ini adalah bagaimana organisasi akan dibawa kemana. Nah, ini fungsi kepemimpinan dan juga penentu arah dan juga sebagai wakil dan juru bicara organisasi dan juga sebagai komunikatif yang aktif dan juga sebagai mediator dan integrator. Ini menurut teori Sondang. Nah, ini 5 kerangka dasar kekuasaan. Di sini berdasarkan paksaan dari segi George Robertari ya. Paksaan berdasarkan penghargaan, berdasarkan kekuatan posisi jabatan, berdasarkan keahlian, berdasarkan referensi. Nah, ini maksudnya berdasarkan paksaan gimana? Mungkin teman-teman dipaksa untuk tadi ya untuk berkelompok, untuk mengerjakan tugas kelompok misalkan ya, dan dipaksa untuk kamu aja menjadi ketua kelompok sih, seperti itu mungkin akhirnya akan terlahirlah tadi ya terasah keterampilan teman-teman dalam kepemimpinan ya. Dan juga berdasarkan penghargaan mungkin karena teman-teman misalkan sudah S1 kebidanan, akhirnya di rumah sakit teman-teman bukan lagi sebagai staf tapi misalkan teman-teman penghargaan dari pendidikannya teman-teman bisa langsung menjadi supervisor misalkan ya, jadi manajer dari kebidanan. Nah, itu ya, jadi ada reward juga dari pendidikan teman-teman yang sudah sarjana misalkan ya, sudah profesi dan sarjana, walaupun ada yang kebidanan. Sebentar ya. Baik, maaf tadi ada ini dong. Oke, berikutnya penghargaan berdasarkan kekuatan posisi jabatan. Ini juga sama ya. Sebentar ya.